Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Ajarku mengerti segala rencana.
kita kurang mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengerti sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan tahu semuanya. Tuhan punya rencana semuanya untuk menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya dalam segala perkara. Untuk kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, masalah apapun, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Supaya kita terus bisa bersyukur, semakin bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita tidak mampu menangani, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kuasanya, kebesarannya, keajaibannya bagi orang yang percaya dan taat akan firman. Oh, haleluya, haleluya. Mari saudara kita terus bersyukur. Haleluya, kita belajar mengerti segala rencana Tuhan. Kita semua kita serahkan persoalan kehidupan kita, masalah, pergumulan, sakit penyakit, pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Tuhan sanggup men-tackle itu semuanya. Tuhan sanggup mengatasi itu semuanya. Haleluya. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Itu yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Beri kami kekuatan untuk bersabar, untuk tetap percaya, menaruh harap akan pertolongan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri selaku kita nyanyikan pujian sekali lagi dengan penuh pengertian, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Bapa-Ku ajaib segala rancangan-Mu. Kuat, diberi kesempatan lagi untuk memuji-muji Engkau, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, karena Tuhan sepelihara kami hari lepas hari sampai saat ini. Saat kami lemah sudah dikuatkan, saat kami sakit disembuhkan dalam nama Yesus, saat jalan buntu dibukakan oleh Tuhan.
Siapa masalah persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan ikatan iblis, pekerjaan setan dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Tuhan kekuatan yang baru, penghiburan, pertolongan dari kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjalani hidup-hidup di hari zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali Tuhan kumpulkan kita di tempat ini bukan secara kebetulan ya, tapi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita menerima setiap berkat-berkatnya yang diberikan hari ini, dipersiapkan hari ini untuk hidup kita. Haleluya. Sungguh ya, sekarang zamannya zaman yang sukar, tetapi kita anak Tuhan senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita, yang baik anak-anaknya mau taat setia kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Biarlah kita penuh dengan kerinduan untuk
kita penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Tuhan ada di dalam kita, maka hidup kita akan penuh dengan sorak-sorai. Tuhan akan menjanjikan damai sejahtera-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Karena kita adalah kekasih Tuhan. Haleluya Yesus.
pujian. Kalau tidak ada, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sungguh, dalam 2 bulan ini ya, hidup saya memang selalu banyak masalah. Masalah satu datang, masalah yang satu belum selesai, satunya datang. Tetapi jika saya kuat, saya melewati semuanya ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin saya tidak sanggup. Dengan pemikiran manusia segala sesuatunya terbatas. Tetapi ingat, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dia mampu menyelesaikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kita, seringkali nominal dari yang terkecil ya, Tuhan itu tahu. Luar biasanya Tuhan kita itu. Dia ajaib. Oleh sebab itu saudara, apapun yang saudara hari ini alami, percayalah, Tuhan akan membereskan semuanya untuk kita. Asal kita tetap setia, kita tetap percaya firman-Nya bahwa kuasa-Nya sanggup untuk menolong kita. Dan kuasa-Nya akan bekerja bagi kita melalui setiap iman kita. Seberapapun besar iman kita, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga kuasa-Nya akan bekerja dalam hidup kita. Kami mengucap syukur, semuanya Tuhan bereskan dalam hidup saya. Bahkan saya hanya bisa menolong. Oh haleluya. Sungguh Tuhan, cara kerja-Mu lah yang terbaik, waktu-Mu lah yang terbaik dalam hidup saya pun. Kalau bukan Engkau Tuhan, kami tidak sanggup. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan menyediakan berkat-Nya. Jadi kita tidak usah takut. Kalau setiap pergumulan yang Tuhan hadapkan dalam diri kita, marilah kita percaya bahwa di situ Tuhan akan memberikan kuasa-Nya bagi kita. Asal kita tetap percaya firman-Nya, mau melakukan firman-Nya, tetap setia, tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Mari kita puji dan pujian.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Berkali-kali ya Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menopang kami ya Tuhan. Di hari-hari di mana begitu banyak kekacauan terjadi di sekeliling kami ya Tuhan, tapi Engkau tetap setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala pujian yang kami naikkan, kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pakai setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Pakai lebih lagi untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga dengan setiap jemaat yang Tuhan tempatkan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tumbuhkan peristiwa pengenalan akan Engkau dan mengerti setiap panggilan yang Tuhan tempatkan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya di mana Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, Tuhan akan tumbuhkan kami, Tuhan akan sempurnakan kami ya Tuhan. Dan setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan ini ya Tuhan, Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan menyertai dan mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kembali kami akan mendengar sebagian daripada nasihat firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi mulut hamba-Mu, untuk menjadi saluran berkat buat kami, untuk kami selalu menguatkan, untuk dikuatkan, dan kami dapat menjadi saluran berkat untuk setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sebagai rekan sekerja Allah melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya semua akan beres kabeh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukurnya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Bilang dulu sama kanan kirinya, beres kabeh, amin. Puji Tuhan. Sangat terberkati dengan pujian yang tadi saudara. Kami di gereja di Sydney belum pernah nyanyi lagu yang tadi. Nanti mungkin istri saya bisa kenalkan lagu yang tadi buat teman-teman di Sydney, supaya lagu itu sangat memberkati saudara ya. Pokok ada Tuhan Yesus, beres kabeh, haleluya. Saudara, senang sekali bisa beribadah lagi bersama-sama, bertemu dengan saudara seiman. Kami sekeluarga juga mengucap syukur saudara ya. Dalam seminggu ini begitu banyak hal yang terjadi dalam keluarga kami saudara. Minggu lalu setelah kami selesai ibadah, mama kemudian mulai sakit sendi-sendinya saudara ya. Dan kemudian hari Senin kami sekeluarga sama papa mama juga sama keluarga Vindo kita ke Semarang. Sampai di Semarang, begitu sampai di sana saya juga ternyata sendi-sendinya sakit saudara ya. Sendi-sendinya sakit, dan singkat cerita ternyata satu om kami yang juga tinggal di Pondok Chandra juga sendi-sendinya sakit semua saudara ya. Dan ternyata singkat cerita kita semua terkena gejala chikungunya saudara ya. Jadi selama seminggu ini banyak kejadian, banyak cerita, dan kami mengucap syukur Tuhan sudah tolong dengan cara yang ajaib. Tuhan sudah kuatkan sehingga kalau pagi ini saya bisa berdiri di tempat ini anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik saudara ya. Tuhan Yesus mengasihi, dan lagu itu juga sangat menguatkan. Bersama dengan Tuhan beres kabeh. Kalau pagi ini mungkin Bapak Ibu ada yang punya masalah, punya pergumulan, mungkin banyak kesehatan, keuangan atau apapun juga, biar kita sama-sama terus pandang pada Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan semuanya beres. Haleluya. Nah, pagi ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau belajar lagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan satu judul pagi ini saudara ya, dari kehidupan Yusuf. Tetapi saya membawa satu judul yaitu
Judulnya pagi ini tentang hak kesulungan, saudara ya. Tentang hak kesulungan. Slide satu kali. Ya, hak kesulungan. Nah, saya berikan satu judul kecil, saudara ya, bahwa ternyata hak kesulungan itu dapat diperoleh tanpa harus merampas, saudara. Nah, kalau mungkin kita ingat ceritanya, saudara ya, saya berikan cerita lebih dulu, saudara. Slide satu kali lagi. Nah, saudara, ini adalah Esau dan Yakub, saudara ya. Nah, cerita ini menarik sekali. Dari anak-anak sekolah minggu, mereka juga belajar tentang cerita ini, saudara ya. Ada yang namanya Esau dan Yakub. Sebetulnya mereka ini saudara kembar, saudara ya. Saudara kembar. Sehingga kalau saudara kembar tidak perlu bingung mana yang anak sulung, mana yang anak bungsu kan. Tetapi ternyata saudara kembar ini memiliki sikap berbeda terhadap hak lahirnya. Nah, singkat cerita, kita semua sama-sama ingat ceritanya, kita tahu bagaimana kemudian Yakub ini merampas hak kesulungannya Esau, karena Esau memang lahir lebih dulu, sekalipun mereka kembar, saudara ya. Esau ini dapat hak kesulungan, dirampas oleh Yakub, sementara memang Esau juga memandang remeh atau memandang ringan hak kesulungan itu, saudara. Nah, saudara, cerita ini bukan sekedar sejarah, saudara ya. Sekali lagi saya selalu suka mengingatkan jemaat bahwa kalau kita baca firman dan kita menganggap ini hanya sekedar cerita, ini hanya sekedar sejarah, ya jadi sekedar sejarah, saudara ya. Tetapi semua ini dicatat karena ada pelajaran rohaninya, saudara ya, buat saudara dan saya, terutama tentang hak kesulungan ini, saudara ya. Nah, kita akan baca dulu satu ayat dalam Kejadian 27 ayat 36, slide berikutnya. Saya bacakan, begini kata firman Tuhan. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Nah, saudara, ini yang terjadi, saudara ya. Bagaimana Yakub itu merampas. Nah, mengapa hak kesulungan itu begitu penting dalam perjanjian lama ini, saudara? Dan apa artinya hak kesulungan ini? Slide berikutnya. Dalam Ulangan pasal yang ke-21, saudara, dikatakan begini. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang empunya hak kesulungan. Nah, saudara, jelas, saudara ya. Dalam perjanjian lama, hak kesulungan itu begitu penting. Karena anak sulung itu akan mendapatkan 2 bagian, saudara ya. Apapun yang orang tuanya punya, anak sulung selalu mendapatkan 2 bagian. Nah, seringkali saya suka bergurau sama anak-anak kami, saudara ya, sama Jeremy, sama Sayon itu. Setiap kali kita punya sesuatu, kan kita langsung bagi 2, saudara ya. Nah, karena yang kecil itu makanya banyak, saudara, kadang-kadang dia masih minta bagian yang pokoknya gitu, saudara ya. Nah, kita bilang kamu tuh harus bersyukur meskipun cuma dibagi 2, kamu tuh sudah bagus loh itu. Kenapa? Coba kamu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu kakaknya harus dapat berapa bagian, saudara? 2. Jadi kalau punya 1 roti, anaknya 2, rotinya dibagi 3. Yang anak yang besar dapat 2 bagian, yang kecil 1 bagian. Tetapi itu perjanjian lama, saudara ya. Kita di perjanjian baru sudah tidak seperti itu lagi, saudara. Tetapi itulah yang terjadi dalam perjanjian lama. Sebab itu dalam perjanjian lama, saudara, orang itu sangat ingin, saudara ya, dapat yang namanya hak sulung itu. Hak sulung itu bahasa lainnya atau kata-kata lainnya itu berkat ganda atau porsi ganda. Sama-sama katakan porsi ganda. Porsi ganda itu berkat sulung, saudara ya. Dan Tuhan itu ternyata punya berkat sulung itu mau dibagi-bagikan kepada setiap anak-anaknya. Nah, sebab itu pagi ini kita mau sama-sama melihat, saudara, bahwa ternyata hak kesulungan itu bisa setiap saudara dan saya dapatkan. Loh, apa bisa? Secara rohani, saudara dan saya disediakan berkat hak kesulungan itu, yang mana kita bisa sama-sama mendapatkannya tanpa harus merampasnya. Apa ayatnya atau ayatnya di mana? Saudara, saya tunjukkan satu gambar dulu, saudara ya. Ini tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini bukan anak sulung, tetapi Alkitab mengatakan
dia dapat berkat kesulungan. Apakah dia mencuri? Tidak. Apakah dia merampas? Tidak. Apakah dia rebut-rebut? Tidak, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf mendapatkan hak kesulungan sebagai berkat. Nah, kita baca dulu saudara dalam 1 Tawarikh pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, saudara ya. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Sekali lagi, hak sulung itu ada pada Yusuf. Apakah Yusuf menipu? Tidak perlu. Apakah Yusuf merampas? Tidak perlu. Apakah Yusuf merebut? Tidak perlu. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf itu mendapatkan hak kesulungan. Dan pagi ini saudara, kita mau sama-sama belajar dari Yusuf ini. Bagaimana kok Yusuf ini bisa dapat berkat ganda, berkat kesulungan, berkat perkenanan Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Ada 4 hal, saudara ya. Yang pertama, slide berikutnya. Dan ini yang kita doakan, biar kita menjadi generasi seperti Yusuf di akhir zaman. Generasi yang diperkenan Tuhan, generasi yang Tuhan berikan hak kesulungan itu, double blessing, berkat ganda itu, saudara ya. Yang pertama, Yusuf ini adalah orang yang berani untuk tetap kudus dan lurus. Sama-sama katakan kudus dan lurus. 1, 2, 3. Kudus dan lurus. Kudus dan lurus, saudara ya. Kita baca ayatnya. Kejadian 37 ayat 20 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita lihat ada yang istimewa dalam kehidupannya Yusuf, saudara ya. Yusuf ini dikatakan menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Artinya apa? Dunianya jahat, tetapi Yusuf ini tetap kudus dan lurus. Tuhan selalu cari di sepanjang zaman, di segala generasi, orang-orang yang mau terus kudus dan lurus. Dan jangan khawatir, waktu saudara mau tetap kudus dan lurus seperti Yusuf, saudara ya, maka berkatnya Tuhan, berkat ganda itu tercurah. Amin, saudara. Seringkali orang mengatakan, kalau nggak bekerja dengan cara yang kotor, mana bisa kita sukses. Itu prinsip dunia, biarkan, saudara. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita percaya yang menjadi sumber pertolongan kita itu Tuhan. Yang mau berbuat dengan caranya sendiri silahkan, tetapi kita mau jadi generasi Yusuf di akhir zaman, karena kita tahu perkenanan Tuhan itu yang jauh lebih penting. Hak kesulungan rohani itu yang jauh lebih penting. Kita mau hidup kudus dan lurus. Bayangkan ayat yang kita baca tadi. Seharusnya anak sulung itu siapa? Ruben. Tapi gara-gara Ruben tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, apa yang menjadi kejatuhan Ruben? Perzinahan, saudara ya. Gara-gara Ruben jatuh dalam perzinahan, hak kesulungannya hilang, saudara. Sementara Yusuf ini betul-betul kudus dan lurus di akhir zaman. Hari-hari ini, saudara, kita mendengarkan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak dosa-dosa akhir zaman. Kita pasti sama-sama terus waspada, saudara. Karena apa? Iblis itu ingin menjatuhkan, saudara. Kalau orang itu sudah jatuh, saudara, akhirnya apa, saudara? Iblis bersuka cita, hidupnya semuanya hancur total kalau dia tidak mau bertobat. Tetapi kalau orang itu mau terus hidup kudus dan lurus, saudara jangan khawatir. Perkenanan Tuhan itu nyata. Berkat yang double itu melimpah. Tuhan sanggup sediakan apa yang saudara perlukan. Tetap hidup kudus, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Haleluya. Sebab itu saudara, mari kita sama-sama terus belajar untuk hidup kudus dan lurus. Yang kedua, saudara, dikatakan Yusuf ini saudara istimewa. Mengapa? Dikatakan dia ini anak muda, ya kan? Tetapi dia bisa mendapatkan mimpi, saudara ya. Dia mendapatkan mimpi, mimpinya bukan hanya satu kali, dia mimpi 2 kali. Dia ini adalah anak muda yang mendapatkan penglihatan, teruna-teruna yang mendapatkan penglihatan. Slide berikutnya. Nah, ini mimpinya. Yang pertama, dia melihat berkas-berkas gandum yang semuanya tunduk kepada dia. Mimpi yang berikutnya, dia melihat bulan dan bintang yang juga tunduk kepada dia, saudara. Dan kemudian saudara-saudaranya marah. Kamu ini lihat apa? Kamu ini mimpi apa? Bahkan orang tuanya pun berkata, kenapa kamu mimpi seperti itu? Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Teruna-teruna yang mendapatkan penglihatan. Kalau kita ingat ini, saudara, Alkitab itu berkata, di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya, sehingga anak-anak akan menyampaikan nubuat, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, orang tua akan mendapatkan mimpi, saudara. Bagaimana kok Yusuf ini bisa mendapatkan penglihatan seperti ini? Berarti, saudara, Yusuf ini mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya. Orang yang mau terus diisi bejana hidupnya dengan Roh Kudus, saudara, orang itu akan disucikan sehingga pikirannya, mimpinya pun itu Tuhan bisa berbicara melalui mimpinya, saudara ya. Melalui mimpinya Tuhan bisa berbicara. Luar biasa. Jadi Yusuf ini adalah orang yang mau hidup kudus dan lurus. Dia mau terus dipimpin Roh Kudus, saudara. Sehingga isinya hidupnya itu penuh dengan firman, sehingga dia dapat mimpi, dia bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dan bukankah itu yang menjadi kerinduan kita, saudara ya? Nah, berbicara tentang anak-anak muda yang mendapatkan penglihatan ini, saudara ya, kita doakan supaya anak-anak kita juga, saudara, juga kita semua, kita tuh terus dipenuhi dengan firman. Orang seringkali bicara begini, saudara ya, mimpi itu bunga tidur, ya kan? Kalau tidur ya ada mimpinya. Ada orang juga berkata, oh apa yang dipikirkan waktu siang mungkin keluar waktu malam, waktu mimpi, begitu, saudara ya. Nah, sebab itu kalau kita terus dipenuhi dengan firman, kita juga akan bisa terus penuh dengan firman. Lagu anak-anak sekolah minggu, happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Mengapa kok malam jadi impian, siang jadi kenangan? Karena siangnya itu terus mengenang-kenang kebenaran firman sehingga malamnya jadi impian. Nah, ayat slide berikutnya. Rupanya, saudara, Yusuf ini adalah seorang yang terus dididik sejak kecil. Itu menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini berbicara dua sisi, saudara ya. Baik buat kita sendiri sebagai generasi orang tua, kita mau seperti Yusuf supaya pikiran kita terus disucikan, kita terus hidup kudus dan lurus, sehingga angan-angan kita, mimpi kita itu pun suci di hadapan Tuhan. Tetapi juga berbicara buat anak-anak muda, saudara. Begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, saudara ya. Nah, apa yang mau kita didik kepada anak-anak kita, saudara, supaya mereka bisa juga mendapatkan hak sulung itu secara rohani dari Tuhan. Anak-anak akan mendapatkan mimpi, anak-anak akan bernubuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu Tuhan mengajak saudara dan saya sebagai orang tua ini untuk terus menanamkan yang betul kepada anak-anak kita, saudara ya. Kalau anak-anak kita mungkin kebanyakan lihat Upin Ipin, mimpinya apa, saudara? Upin Ipin, saudara ya. Kalau anak-anak kita mungkin kebanyakan lihat yang lainnya, ya mimpinya ya itu, saudara. Dan itu lumrah, saudara ya. Seringkali anak saya yang kecil ini imajinasinya luar biasa, saudara ya. Kadang-kadang kemudian kalau mimpi itu bangun kemudian, oh saya mimpi apa, mimpi ini itu. Terus kita suka mengingatkan, itu kan yang kamu lihat kemarin. Iya. Nah, makanya kamu kebanyakan lihat itu jadi keluarnya mimpinya mimpi itu, saudara ya. Coba kamu
belajar lebih banyak yang lainnya, mungkin mimpinya yang lainnya gitu. Artinya apa, saudara? Kita harus sama-sama terus menanamkan kebenaran firman, baik buat diri kita sendiri, juga buat generasi penerus ini, saudara. Supaya apa? Mereka semuanya terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga yang menjadi penglihatan mereka, yang menjadi mimpi, yang menjadi perkataan nubuat mereka itu firman. Mari kita sama-sama terus belajar, saudara, supaya kita terus lekat pada firman. Yang ketiga, saudara ya. Nah, generasi Yusuf akhir zaman ini dikatakan Yusuf ini seorang yang melangkah dalam penyertaan dan perkenanannya Tuhan. Artinya apa? Yusuf ini mau taat, saudara ya. Slide berikutnya. Dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bayangkan, saudara, Yusuf ini adalah orang yang disertai Tuhan. Apakah Tuhan rindu menyertai umatnya? Tuhan sangat rindu. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mau disertai Tuhan, saudara? Mengapa? Karena ketika kita disertai Tuhan, itu berarti, saudara, kita mau diajak lewat jalannya Tuhan, bukan jalannya kita sendiri, saudara. Seringkali orang suka berkata, Tuhan sertai saya, pokoknya saya mau lewat sini Tuhan, Tuhan tolong sertai saya di sini. Saudara, bukan begitu cara Tuhan menyertai. Cara Tuhan menyertai adalah kita bertanya, Tuhan, saya mau ke sini, apakah Tuhan oke kalau saya lewat sini? Kalau Tuhan nggak oke, seperti lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, saudara, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Loh, tapi saya kepingin loh Tuhan jalannya ke sini, tapi Tuhan nggak mau beserta. Nah, kita harus belajar mencocokkan kehendak kita akan kehendaknya Tuhan, saudara ya. Dan ketika kita mengikuti kehendaknya Tuhan, itu luar biasa sekali, saudara. Karena apa? Kita akan merasakan penyertaannya Tuhan. Sebab itu, saudara, setiap kali kita berdoa, kita mau sama-sama menundukkan kehendak kita. Dan ternyata itulah yang namanya anak sulung rohani, saudara. Anak sulung rohani itu anak sulung anaknya Bapak Sorgawi yang mau menundukkan kehendaknya diri sendiri, saudara, kepada kehendaknya Bapak. Tuhan mau saya mengerjakan yang mana. Kita boleh punya rencana, silakan, saudara. Tetapi saudara harus siap. Untuk apa? Untuk menundukkan di bawah kakinya Tuhan. Alkitab selalu mengajarkan apa, saudara? Kalau engkau membuat perencanaan, katakanlah, jika Tuhan menghendaki, saya akan berbuat ini dan saya akan berbuat itu. Jika Tuhan menghendaki. Atau dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan insya Allah. Jadi mengatakan insya Allah itu Alkitabiah. Menurut Alkitab terjemahan lama dalam kitab Yakobus, jika Tuhan menghendaki, saya akan berbuat ini dan itu. Itu artinya hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita baca sebentar, saudara ya. Tidak ada ayatnya di depan. Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini tentang penyertaan Tuhan. Jadi sekarang hai kamu, ayat 13 Yakobus 4, yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, nah ini yang benar ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini hidup dalam penyertaan Tuhan. Bukan Tuhan yang diseret-seret, saudara, tetapi kita yang mau berjalan dalam pimpinannya Tuhan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki, artinya Tuhan, saya mau terus hidup dalam pimpinanmu. Ketika kita terus hidup dalam penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf ini dapat berkat ganda itu, saudara. Yusuf ini dapat berkat anak sulung itu. Dia selalu hidup dalam penyertaannya Tuhan. Luar biasa. Yang terakhir, saudara ya. Nah, dikatakan
generasi Yusuf akhir zaman, Yusuf ini adalah seorang yang memiliki hati sang bapa. Nah, ini yang mungkin adalah proses paling berat dalam kehidupan Yusuf, saudara ya. Apa maksudnya ini? Saudara, kalau awalnya saudara dia berani untuk tetap kudus dan lurus, saudara-saudaranya jahat, dia tetap pilih lurus, saudara ya. Semuanya pakai cara ini dan cara yang itu, dia tetap memilih, saya tidak mau ikut-ikutan saudara-saudara yang lainnya. Nah, kemudian dia mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia mendapatkan penglihatan, saudara. Artinya dia terus connect, terus terhubung dengan Tuhan. Dia melangkah dalam penyertaan dan perkenanannya Tuhan. Nah, ini semua bisa kelihatan sejak awal-awal kehidupannya. Tetapi yang terakhir ini, saudara, memiliki hati sang bapa, ini yang betul-betul membutuhkan proses yang panjang, saudara ya. Saya bacakan satu ayat dalam Kejadian 50 ayat 17. Ini di bagian akhir setelah semuanya hampir selesai dalam kehidupan Yusuf. Dan ini betul-betul menunjukkan karakter anak sulung rohani, saudara ya. Dalam Kejadian 50 ayat 17 dikatakan begini. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ini waktu bapaknya sudah meninggal, Yakub meninggal, saudara ya. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf ini takut nanti jangan-jangan Yusuf ini balas dendam kepada kita. Tetapi apa yang dikatakan? Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, kita tahu ceritanya Yusuf ini disio-sio, saudara ya, dibully, diganggu, disiksa oleh saudara-saudaranya, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah semua proses itu, saudara, kita melihat bahwa ternyata Yusuf ini berhasil dimampukan oleh anugerah Tuhan, dia mengampuni saudara-saudaranya betul-betul tulus dan tuntas. Sama-sama katakan tulus dan tuntas. 1, 2, 3. Tulus dan tuntas. Saudara, kalau saya pribadi boleh mengatakan ini proses. Ini proses yang tidak mudah. Saudara, saya belum pernah dijebloskan masuk ke sumur sama seseorang, saudara ya. Saudara cuma satu, saudara ya. Ini bayangkan, Yusuf ini dimasukkan ke sumur sama saudara-saudaranya. Saudara, kemudian mungkin dia berteriak, kakak, tolong keluarkan saya. Dia kemudian dibawa penjual, dijual ke media dan seterusnya. Tetapi setelah semuanya selesai, apa yang terjadi? Waktu kemudian saudara-saudaranya ini membuat satu cerita supaya tolong ampuni, karena mereka ketakutan, saudara. Karena bapaknya sudah meninggal, jangan-jangan nanti Yusuf membalas dendam pada kita. Yusuf tahu, saudara, kalau saudara-saudaranya ini ketakutan. Tetapi apa responnya Yusuf? Menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 18, katakan, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat berikutnya, nah ini karakter anak sulung. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Anak sulung ini, saudara, anak sulung rohani ini adalah mereka yang mengerti isi hatinya Allah, sehingga dia bisa berkata, memang kamu itu jahat sama aku, memang kamu dulu itu jahat sama saya, tetapi saya mampu untuk melihat bahwa Allah itu mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini karakter anak sulung. Anak sulung rohani itu dimampukan untuk melihat rencana Allah yang luar biasa, sehingga dia bisa terus bersyukur. Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau mungkin hari ini saudara merasa sedang tidak baik,
Apa yang terjadi dalam hidup saudara, mungkin saudara merasa kok kelihatannya tidak baik, tetapi anak sulung akan selalu berkata, saya percaya Allah sedang mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf ini dimampukan untuk mengayomi, melindungi seluruh seisi keluarganya, saudara ya. Karena apa? Dia punya hati yang besar. Dia punya hati seperti hatinya Bapa. Saudara-saudaranya yang jahat-jahat itu diopeni, saudara. Kalau mungkin kita yang merasakan seperti Yusuf, saudara ya, mungkin sudah gak dulur-duluran sudah mungkin. Tetapi Yusuf ini malah, ayo kamu tak openi sini. Ini betul-betul karakter seorang anak sulung, saudara ya. Dia rela berkorban untuk apa? Untuk mengayomi seisi keluarganya. Seringkali kalau kita mendengar cerita anak sulung itu kita bisa banyak belajar satu hal, saudara ya. Papa saya pernah bercerita kakak sulungnya dulu memutuskan untuk berhenti sekolah karena apa? Bekerja supaya adik-adiknya bisa sekolah semua. Seringkali kita mengerti ya, itu namanya pengorbanan anak sulung. Anak sulung rela mungkin setelah selesai SMA langsung kerja supaya anak-anaknya yang adik-adiknya yang lain bisa sama-sama sekolah. Dan mungkin kita bisa mendengar banyak hal-hal seperti itu secara duniawi, saudara. Orang mengerti anak sulung yang betul, anak sulung yang genah gitu, saudara ya. Mereka akan rela berkorban seperti itu. Tetapi bayangkan Yusuf ini, saudara. Yusuf ini dia bukan anak sulung, tetapi dia dijahati oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia memilih untuk memiliki hati seperti hatinya Bapa. Jadi kalau saudara ada yang disakiti orang, saudara sudah dijahati, saudara sulit untuk mengampuni dan saudara merasa ya sudah, saya buat apa mengampuni? Ya sudah, pokoknya jauh-jauh saja. Itu bukan anak sulung, saudara ya. Anak sulung itu orang yang mau mengampuni, bahkan bukan hanya cuma mengampuni, saudara, siap untuk menolong. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau mau diberikan pipi kiri itu berarti bukan orangnya jauh-jauhan, saudara ya. Berarti habis ditampar cepok. Kemudian dia berarti ya datang lagi, saudara ya. Datang lagi dan siap berinteraksi lagi, bekerja sama atau mungkin bersosial lagi sambil siap-siap untuk pipi satunya lagi ditampar lagi, saudara ya. Itu namanya murid Kristus. Nah, yang terjadi dengan Yusuf ini, saudara, Yusuf dimampukan untuk melihat hidupnya itu dari caranya Tuhan. Dan ini karakter anak sulung. Sehingga dia berkata, kamu ini memang jahat, kamu memang jahat. Tetapi Allah itu mereka-rekakan untuk kebaikan dan saya mau tolong kamu. Saya mau memelihara kamu dengan tulus, dengan tuntas. Perhatikan ayat yang terakhir, ayat 21. Jadi janganlah takut, kata Yusuf. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jelas, saudara ya. Ini betul-betul karakter seorang anak sulung. Sehingga apa yang terjadi? Alkitab mengatakan anak sulung itu Ruben, tetapi Yusuf yang bukan anak sulung, tapi dia dapat hak kesulungan. Kalau kita lihat sepintas hari ini, kita tidak bisa lihat terlalu banyak, saudara. Tapi kita lihat apa yang bisa kita lihat pagi ini, kita bisa sama-sama setuju. Memang Yusuf itu punya karakter anak sulung. Dia memberikan pimpinan secara rohani. Dia terus hidup kudus dan lurus. Dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia mau hidup dalam penyertaannya Tuhan. Dan dia rela untuk berkorban, saudara. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya. Saudara, Tuhan mau panggil setiap saudara dan saya untuk apa? Menjadi anak-anak sulung rohani. Anak-anak sulung rohani itu mereka yang siap untuk memberikan pimpinan dan teladan dalam setiap kehidupan yang Tuhan sudah taruh di mana saudara berada. Tuhan itu mau pakai setiap saudara. Haleluya.
Saudara, mari kita sama-sama pandang ini baik-baik. Kami di sana sedikit bersaksi, saudara ya. Kami di sana ada satu kenalan begitu, saudara, orang yang sedang bergumul dalam keluarganya. Kemudian kebetulan dia ini juga anak sulung, saudara ya. Dia kebetulan anak sulung, saudara, tapi keluarga ini ada banyak masalah begitu, saudara ya. Dan kemudian saya suka ingatkan, ayo kamu kan anak yang sulung, bukan kebetulan kamu anak sulung, kamu kasih contoh secara jasmani juga secara rohani, kamu berkorban buat keluarga. Kemudian saya bergurau sama dia, katanya Alkitab kalau perjanjian lama, nanti kamu kalau anak sulung itu kamu dapat berkat 2 kali ganda loh. Kemudian dia bilang, wah enggak, papa mama saya enggak mungkin kasih saya berkat 2 kali ganda. Oh iya, mungkin papamu enggak kasih kamu berkat 2 kali ganda, tetapi Tuhan itu kasih kamu berkat 2 kali ganda. Saudara, kalau kita mau memposisikan diri kita sebagai anak sulung rohani, saudara ya, Tuhan itu menyiapkan berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Penyertaannya Tuhan, perkenanannya Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Saudara menjadi anak-anak sulung rohani. Secara jasmani, anak sulung itu cuma satu tiap keluarga, saudara. Tetapi saya mau tutup dengan satu ayat, saudara ya. Dalam Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Saya bacakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat ini memang sulit, saudara, tetapi kita tidak bahas semuanya. Saudara, fokus saja kepada ayat 23. Kamu datang ke Bukit Sion rohani, ke Yerusalem sorgawi. Artinya apa? Bukit Sion itu adalah puncak rencana Allah. Yerusalem sorgawi, Yerusalem baru itu puncak rencana Allah. Puncak rencana Allah itu tempatnya siapa? Dikatakan jemaat anak-anak sulung. Artinya dalam terjemahan lain, kumpulan anak-anak sulung rohani, bukan jasmani, saudara ya. Artinya ini apa? Ini adalah istilahnya orang-orang umat Tuhan yang mau terus meresponi panggilannya Tuhan, terus bertumbuh sampai sempurna. Tuhan itu bilang, kamu itu seperti anak-anak sulung rohani. Bayangkan, saudara, setiap saudara dan saya mungkin dalam kartu keluarga saudara bukan anak sulung, tidak perlu pusing, saudara ya. Tetapi secara rohani kita bisa jadi anak-anak sulung rohani. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Sehingga nanti dalam kekekalan Alkitab mengatakan apa? Ada tempatnya khusus buat yang anak-anak sulung rohani. Di mana tempatnya? Di puncaknya Bukit Sion itu, saudara ya. Di puncaknya Gunung Sion itu. Itu seperti kesucian yang bertingkat-tingkat. Yerusalem sorgawi, puncaknya itu isinya siapa? Anak-anak sulung rohani. Anak-anak sulung rohani itu seperti siapa? Seperti Yusuf. Kalau mungkin hari ini kita belajar mungkin terlalu banyak, saudara ingat saja, saya mau belajar seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya Yusuf. Saya mau terus hidup kudus dan lurus. Saya mau terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya mau hidup dalam penyertaannya Tuhan. Dan saya mau belajar memiliki hatinya Sang Bapa. Rela untuk mengayomi, rela untuk berkorban, rela untuk mengampuni dengan tulus dan tuntas. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Haleluya. Saudara, saya akan undang saudara untuk sama-sama kita boleh nyanyikan satu lagu, saudara. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Pagi ini kita mau sama-sama berdoa. Kalau mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami proses, mungkin saudara ada yang disakiti seperti Yusuf, saudara sedang belajar untuk mengampuni. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, jamah saya Tuhan, ubahkan hati saya Tuhan, jadikan saya sesuai firman-Mu. Amin. Jadikan saya sesuai firman-Mu. Bentuk saya Tuhan, jadikan saya seperti Yesus. Karena Tuhan sedang cari Siapa anak-anakku ini yang mau punya hati seperti hatiku, yang mau
merepresentasikan, menjadi perwakilannya Sang Bapa di dunia ini. Anak sulung itu biasanya menjadi perwakilan orang tuanya. Tuhan juga cari siapa jemaat, siapa anak-anak Tuhan yang mau jadi anak-anak sulung, yang bisa jadi perwakilan dari orang tuanya, merepresentasikan kehadiran Sang Bapa di dunia ini. Saudara, Tuhan mau pakai saudara menjadi anak-anak sulung. Haleluya. Kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang merasakan pergumulan yang berat dalam hidupmu, ingat, Allah sedang mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan biar kita berdoa, Tuhan mampukan saya, biar saya bisa mengerti seperti Yusuf mengerti. Saya mau menjadi anak-anak sulung. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja pagi ini, biar Roh Kudus mengingatkan, menjamah setiap kita pagi ini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa, kami bersyukur. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa, jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa, jamalah kami Tuhan, jamalah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami
terus naik lebih tinggi lagi. Kami mau terus bertumbuh ke arah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ramaya. Saya rindu berdoa pagi ini, saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami apa yang dialami Yusuf, saudara mungkin sedang kesulitan untuk melihat mungkin apa yang saudara alami hari-hari ini sedang tidak baik. Tetapi Yusuf dimampukan Tuhan untuk melihat bahwa Allah sedang mereka-rekakan kebaikan. Dan itulah anak sulung rohani. Anak sulung rohani akan selalu berkata, Tuhan Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik Tuhan. Anak sulung rohani dari mulutnya tidak akan keluar kesungutan. Anak sulung rohani akan selalu berkata, Tuhan Engkau baik karena Engkau sedang mereka-rekakan kebaikan buat kami. Kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang bergumul untuk bisa berkata Allah itu baik, biar saudara mulai perkatakan itu pagi ini. Katakan dengan mulutmu, Tuhan Engkau baik. Kami percaya rancangan-Mu baik, rencana-Mu terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubahkan kami, bentuk kami, jamah kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya, ramaya, 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 ramaya. Biar kami terus hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjagai kami. Engkau Allah yang memelihara kami satu persatu Tuhan. Engkau tahu dengan tepat Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kesusahan kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Kami percaya Tuhan Engkau sedang mereka-rekakan kebaikan buat setiap kami. Tuhan sedang mau bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang lebih dan lebih lagi dalam setiap hidup kami Tuhan. Bawa kami bertumbuh Tuhan, biar kami semua menjadi anak-anak sulung rohani. Kami memberikan pimpinan, kami memberikan teladan, kami memberikan pengayoman, kami memberikan perlindungan rohani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Tuhan juga akan mampukan kami untuk jadi berkat Tuhan, memberkati secara rohani dan jasmani buat orang-orang di sekeliling kami, karena kami mau menjadi anak-anak sulung rohani itu Tuhan. Pakai kami semua, Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan, Engkau yang mengangkat setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat ganda, berkat anak sulung rohani itu tercurah dalam hidup kami. Kami tidak perlu curi itu, kami tidak perlu merampas, tidak perlu merebut. Tapi pagi ini kami mau belajar seperti Yusuf. Kami melihat berkat sulung itu diberikan, dan kami mau juga terima itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami percaya kami terima kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus baik. Dan kami berdoa Tuhan pagi ini juga Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, buat anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang berkati semua, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai semuanya lebih lagi memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengutus kami Tuhan, Tuhan yang akan memimpin kami bertemu dengan setiap orang-orang yang akan kami temui. Besok kami kembali ke dalam pekerjaan kami, rutinitas kami. Kami percaya Tuhan, kami siap menjadi anak-anak sulung rohani yang memberikan pimpinan dan teladan, karena kami mau terus jadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap korban, persembahan, persepuluhan, semua yang akan dibawa oleh umat-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang berkati kembali berlipat kali ganda. Kau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan.
memberi yang terbaik untuk Engkau. Dan kami percaya Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan memberkati kami, membalas kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan, pada akhirnya kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi doa kami, yang menjadi seruan kami percaya Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah tolong. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam jalan buntu Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melihat, kami sudah melihat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ya, silakan duduk sebentar saudara. Ada sedikit ucapan syukur yang akan dibagikan saudara ya. Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa mengenai anak Gideon tanggal 8 ulang tahun, juga Jimmy tanggal 12 kemarin ulang tahun ya. Kita doa sama-sama. Haleluya, supaya Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi alat Tuhan di Sydney. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami sama-sama berdoa untuk anak Gideon yang sudah Tuhan pelihara sampai saat ini, genap berusia 41 tahun. Tuhan, haleluya, kami bersyukur, berterima kasih atas pemberian pertolongan Tuhan untuk anak Gideon. Kau pakai seluruh kehidupannya, haleluya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi alat-Mu yang indah, menjadi garam dan terang di Sydney sana. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan, kesehatan sempurna untuk tubuh, jiwa dan rohnya, bersemangat untuk tetap setia, tetap sungguh-sungguh melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk anak Jamie yang Tuhan sudah pelihara sampai saat ini, genap berusia 13 tahun. Tuhan, pakai anak ini Tuhan menjadi saluran berkat untuk teman-temannya, untuk bisa memenangkan jiwa teman-temannya. Akan Kau tolong Tuhan, tumbuhkan iman percayanya, rohaninya, Kau tambahi kekuatan kesehatannya, juga kecerdasannya dalam sekolah studinya. Engkau berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, lewat Gideon keluarga akan mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk kami semua. Haleluya, Engkau sucikan, kuduskan, menjadi berkat dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, Engkau yang membalas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara.